Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'lima li fadata wa istifada wa tamassuka li kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair. Ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrari bid-darain amin. Kita lanjutkan kajian pada kesempatan kali ini, dan sekarang kita akan membahas tentang kesunahan puasa. Sunnah itu adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak dilakukan tidak berdosa. Apa kesunahan puasa? Yang pertama adalah ta'jilul fitri idza tayaqqanal ghurub. Menyegerakan untuk berbuka puasa jika memang benar-benar yakin matahari sudah terbenam. Kan kita tidak mungkin untuk melihat matahari terbenam. Jadi caranya agar benar-benar yakin ya sudah benar-benar adzan. Kalau masih tidak yakin apakah sudah maghrib atau belum, ya lebih baik agak sedikit diakhirkan. Misalnya adzan itu kadang-kadang tidak bareng. Kadang jarak sekian detik ada adzan lagi, jarak sekian detik ada adzan lagi. Kalau memang ragu-ragu ini belum maghrib, ya nunggu adzan yang terakhir. Paling tidak sampai 5 menit sudah selesai semua itu. Tapi biasanya kadang-kadang itu yang sering kali mendahului kadang-kadang musola, masjid-masjid kecil. Kalau di Besuki ini jadi ukurannya masjid jami, masjid besar Baitur Rahman, masjid alun-alun itu. Kalau di situ sudah adzan ya sudah makan. Kalau lebih dulu masjid-masjid lain lebih baik hati-hati dulu, jangan langsung buka puasa. Apalagi sekarang sudah ada ini jadwal itu biasanya disebar itu jadwal adzan, jadwal imsak. Itu nanti lihat dari sana, dari masjid jami itu, masjid besar Baitur Rahman alun-alun itu. Ketika sudah yakin bahwa sudah maghrib, maka lebih baik buka puasa dulu, jangan sholat dulu. Kalau misalnya mau sholat dulu, ya minimal dibatalkan dulu puasanya. Misalnya dengan minum air atau makan kurma, nanti baru setelah selesai sholat makan nasi, tidak apa-apa. Yang penting yang sunnah itu menyegerakan berbuka puasa ketika sudah benar-benar yakin sudah maghrib. Ketika ragu-ragu ini sudah maghrib atau belum, lebih baik diakhirkan. Apalagi sekarang sudah ada jam dan sudah ada jadwal-jadwal khusus, ini sudah maghrib atau belum, maghrib jam berapa, imsak jam berapa, subuh jam berapa, itu seperti itu. Jadi jangan sholat maghrib dulu, batalkan dulu, minimal minum air atau yang penting dibatalkan dulu, karena itu sunnah. Jangan punya prinsip sholat dulu biar makannya khusyuk. Ya lebih baik makan dulu biar sholatnya khusyuk. Ya walaupun misalnya langsung makan semuanya, makan berat misalnya, ya tidak apa-apa, lebih bagus. Kecuali misalnya nanti ketika dia makan dulu nanti tidak bisa sholat berjamaah, padahal biasanya berjamaah, ya minimal dibatalkan dulu tadi itu. Minum air kan cuma butuh berapa detik, tidak sampai 1 menit. Kemudian yang kedua, termasuk kesunahan berpuasa adalah sahur. Ingat ya, sahur ini sunnah. Kadang-kadang masih ada orang yang tanya, Ustadz gimana hukumnya orang puasa tidak sahur? Gimana hukumnya? Sah puasanya. Sahur ini tidak menjadi syarat orang berpuasa. Mau sahur, mau tidak sahur, mau sahur sambil nyusep, mau sahur sambil apa, semuanya tetap sah puasanya. Dan sahur ini agar kita mendapatkan kesunahan, sahur itu mulai waktunya dimulai dari pertengahan malam. Jadi misalnya ada orang jam 10
bilang seperti ini, saya mau makan, nanti sudah biar tidak bangun lagi, ini saya mau sahur sekarang jam 10, itu bukan namanya sahur dan tidak mendapatkan kesunahan. Yang namanya sahur itu ketika sudah melewati pertengahan malam. Jadi orang makan jam 10, jam 11 diniati sahur, ya tidak dapat pahala, cuma dapat kenyang saja, jadi tidak dapat pahala. Tapi kalau sudah dilakukan pada pertengahan malam, walaupun sahurnya cuma pakai air, maka dia tetap mendapatkan pahala. Dan sahur ini disunahkan walaupun bagi orang yang sudah kenyang, ya sunnah. Misalnya setelah maghrib, setelah masuk waktu maghrib dia buka puasa, setelah taraweh makan lagi, nanti jam 11 makan lagi, nanti jam 3 bangun sahur masih kenyang, itu masih ada kesunahan sahur. Jadi kita itu minimal mendapatkan pahala dari ibadah sahur itu walaupun cuma sekedar minum air, itu juga sudah mendapatkan pahala. Jadi tidak usah tanya gimana hukumnya orang sahur, orang puasa, gimana hukumnya orang puasa tidak sahur, sah puasanya. Gimana nanti kalau udah kuat, ya dihadapi dulu. Nanti kan orang tidak sahur juga seringkali kuat puasa walaupun tidak sahur apa-apa. Itu sahur dimulai dari pertengahan malam. Yang ketiga, takhirus sahur bihaitsu la yafhushu takhir. Berbeda antara buka puasa dan sahur. Kalau buka puasa itu lebih baik cepat-cepat disegerakan, adzan langsung buka puasa. Tapi kalau sahur lebih baik diakhirkan, mepet-mepet subuh itu lebih baik diakhirkan. Sahur itu ya jangan jam 1, jangan jam 2. Kadang-kadang orang keliling-keliling membangunkan sahur itu terlalu awal. Jam 12 sudah tok. Ya tidak apa-apa sih. Cuma kadang-kadang juga yang jadi permasalahan, kadang-kadang yang keliling bangunkan sahur itu dia ada puasa. Sebagian orang seperti itu. Jadi sahur itu yang bagus diakhirkan, tapi sekiranya tidak terlalu mepet dengan subuh. Dan yang paling bagus itu 15 menit sebelum subuh itu sudah tidak makan. 15 menit sebelum subuh sudah tidak makan. Yang bagus, yang sunnah. Tapi seandainya 1 menit sebelum subuh dan dia masih belum sempat sahur, ya tidak apa-apa. Yang penting belum subuh. Karena puasa itu dimulai bukan dari imsak. Puasa itu dimulai dari masuknya waktu subuh atau terbitnya fajar itu. Jadi imsak itu masih boleh untuk makan. Kadang-kadang di sebagian masjid diumumkan imsak, terus nanti kalau ada orang yang ini harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, ini juga tidak benar. Kalau sudah imsak ya masih boleh, mau makan boleh, mau ngemil boleh, mau sama istrinya masih boleh. Karena puasa itu dimulai bukan dari imsak, dimulai dari subuh sampai maghrib puasa itu. Jadi imsak itu masih boleh. Tapi kalau orang sudah makan dan sudah waktunya imsak, dia sudah makan semuanya, sudah lebih bagus dihentikan. Yang sudah makan. Tapi yang belum makan, misalnya dia bangunnya agak terlambat, imsak baru bangun, ya nyantai aja makan aja, tidak apa-apa. Yang penting belum adzan subuh. Paham ya? Imsak masih boleh makan. Bukan tidak boleh, boleh. Kadang-kadang orang tua itu pesan kepada anaknya, cepetan sikat gigi sebelum imsak, nanti batal nanti. Ini juga tidak benar. Mau sikat gigi jangan kan imsak, pagi hari sikat gigi juga tidak apa-apa, siang hari sikat gigi juga tidak apa-apa. Yang penting tidak ditelan. Kan gitu. Sikat gigi pada saat puasa itu tidak apa-apa. Yang penting tidak ditelan.
tidak ditelan airnya, tidak ditelan pasta giginya, apalagi ditelan sikat giginya. Itu otomatis itu, udah usah tanya batal apa enggak. Batalnya parah itu. Bisa jadi batal hidupnya juga itu. Bukan batal puasanya. Batal hidupnya, bisa mati. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau buka puasa itu lebih baik disegerakan. Kalau sahur lebih baik diakhirkan. Pasang alarm. Kemudian yang berikutnya termasuk kesunahan puasa adalah berbuka dengan sesuatu yang manis. Urutan yang manis itu apa saja? Urutan yang pertama kali harus didahulukan. Yang manis itu apa saja? Tidak bisa pakai berbuka pakai senyuman manis, tidak bisa. Itu bukan berbuka dengan sesuatu yang manis. Yang pertama kali didahulukan kalau ada itu pakai kurma muda. Kalau istilah bahasa Arabnya rutop. Pernah merasakan kurma muda? Setengah mateng itu. Yang sering kita makan kan kurma yang sudah mateng itu. Itu namanya tamer itu namanya. Kalau kurma muda namanya rutop. Itu mahal, itu harganya mahal dan rasanya enak. Jadi setengah matang itu rasanya kayak mirip-mirip buah sawo. Mirip-mirip buah sawo. Itu kalau ada itu dulu didahulukan. Kalau udah ada ya kurma biasa seperti yang kita makan itu. Jadi kalau buka puasa itu jangan langsung minum es oyen, es campur, es degan, es doger. Cari kurma dulu. Kalau pengen dapat kesunahan, kurma dulu. Berapa? Ganjil. Ya minimal 3 6. Berapa? 6 ya? 7 ya? 7 9 99. Ya cukup 3. Itu kadang-kadang orang itu tidak memperhatikan urusan sunnah. Sibuk cari buka puasa macam-macam es, sampai es setan, es iblis, macam-macam. Lupa dah beli kurma. Minimal dia hari pertama itu mempersiapkan kurma untuk selama 1 bulan. Nggak kira habis itu nanti. Jadi pertama kali buka itu kurma dulu kalau pengen dapat kesunahan. Kurma dulu. Karena rutop rata-rata jarang di Indonesia dan harganya cukup mahal. Kurma, baru nanti kalau pengen minum es ya setelah makan kurma itu minum es apa, es tebu apa, es degan, es oyen, es doger, es macam-macam, es krim, tidak apa-apa. Jadi urutan pertama kurma muda, terus kurma yang sudah matang itu tamer, kemudian baru air zam-zam kalau ada, kemungkinan tidak ada ya. Baru air biasa. Nah ini tingkatannya. Air biasa. Kemudian manisan. Manisan itu ada yang manisan asli tanpa dimasak, seperti contoh madu, terus anggur kering, zabib istilahnya. Itu urutannya. Kemudian yang paling terakhir manisan yang dimasak di atas api. Contohnya apa? Ya banyak. Pokoknya yang melalui proses dimasak itu. Itu urutan yang paling terakhir. Jadi kalau buka puasa ya itu urutannya. Cari yang pertama kurma. Kalau ada kurma muda, rutop namanya, enak itu. Kalau saya dulu waktu masih di Yaman itu banyak kayak gitu dan murah di sana. Rutop, kalau udah ada tamer, itu kurma-kurma yang dijual di toko-toko itu banyak itu. Kemudian air zam-zam, kalau udah ada air biasa. Baru kemudian manisan yang asli tanpa dimasak seperti madu, anggur kering atau apa yang pokoknya yang asli dari sananya. Kemudian baru manisan-manisan yang melalui proses masak. Jadi kayak gorengan, tahu isi, terem, basgor itu urutan yang paling terakhir. Saya pertama kali minum es, kemudian makan jihu, tidak dapat kesunahan.
kalau masih ada kurma. Itu perkara yang remeh tapi itu penting itu. Itu termasuk kesunahan. Dan kalau makan kurma itu disunahkan ganjil. Kemudian termasuk kesunahan berpuasa adalah berdoa pada saat buka puasa. Ini kadang-kadang sering dilupakan. Doa buka puasa itu sering dilupakan karena orang sudah saking laparnya, azan maghrib langsung semangat 45, piring langsung diangkat, langsung salat. Lupa untuk doa buka puasa. Padahal doa buka puasa itu, saat buka puasa itu termasuk saat-saat yang dimana ketika ada seorang hamba berdoa kepada Allah, maka doanya dikabulkan oleh Allah. Apa doa buka puasa? Ada riwayat lain, dhahabat dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Semuanya bagus. Semuanya bagus. Yang tidak bagus itu yang doa. Karena di samping kita, di sebelah kita, di sekeliling kita itu ada juga yang protes. Itu doa yang biasa dibaca masyarakat kita pada saat buka puasa, Allahumma laka sumtu, itu udah ada dasarnya. Yang ada itu cuma dhahabat dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Yang namanya doa itu semuanya bagus. Semuanya bagus, apalagi pada saat buka puasa. Termasuk kesunahan pada saat puasa adalah memberi buka kepada orang-orang yang berpuasa, dan ini pahalanya sangat besar sekali. Kalau istilah sekarang namanya buka bersama, disingkat bukber, buka bersama. Itu pahalanya sangat besar sekali. Disebutkan dalam sebuah hadis, man fattara sha'iman kana lahu misla ajrihi Waira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'a. Barang siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti orang yang dibuka puasa itu, yang diberi buka puasa itu, tanpa mengurangi pahalanya sendiri sedikit pun. Jadi kita kalau mau ngasih buka sama orang yang sedang puasa, pahala puasa kita utuh, plus kita mendapatkan pahala dari orang yang kita beri buka puasa itu. Orang yang diberi buka puasa pahalanya juga tetap sama, utuh. Bukan berarti pahalanya diambil sama kita, tidak. Bayangkan kalau ngundang orang 100, dapat pahalanya orang buka puasa, orang puasa 100. Pahala sendiri kita masih ada. Itu salah satu keistimewaan orang memberi buka puasa kepada orang lain. Beda halnya, beda ceritanya ketika nanti misalnya setelah taraweh kita traktir temannya, itu beda pahalanya. Tidak mendapatkan pahala sebagaimana hadis yang tersebut di sini. Karena di sini yang dimaksud adalah memberi buka puasa. Artinya dia masih belum berbuka. Beda lagi nanti kalau dia sudah buka, kemudian kita ajak ke warung atau diajak main ke rumah dikasih makan, itu beda lagi pahalanya. Ya mungkin itu pahala sedekah, tapi ini pahalanya besar sekali. Pahala kita sebagai orang yang berpuasa masih ada, pahala dia sebagai orang yang berpuasa juga ada. Terus kemudian kita mendapatkan bonus pahala yang lain, kita mendapatkan pahala sebanyak orang yang kita beri buka puasa. Jadi kalaupun mau ngasih sesuatu ya sebelum buka puasa, lebih bagus itu buat acara-acara. Jangan setelah buka puasa, setelah taraweh atau yang lain. Lebih bagus ya sebelum buka puasa. Jadi pahala buka bersama dengan sahur bersama itu lebih banyak pahalanya buka bersama. Ya karena memang sahur bersama ini juga agak susah mengumpulkan orang itu. Makanya banyak-banyaklah orang memberi buka bersama. Tapi kadang-kadang
orang memberi buka orang lain itu kadang-kadang mengganggu. Contohnya gimana? Pinggir-pinggir jalan, bukan di lampu merah, pinggir-pinggir jalan yang sekiranya orang itu tidak fokus, tidak konsentrasi, dan bisa jadi nanti bisa tabrakan. Dan kadang-kadang yang buka-buka bagi-bagi takjil itu, buka puasa, itu juga kadang-kadang tidak puasa. Nah, kadang-kadang juga dengan cara yang tidak bagus. Jadi memberi buka puasa itu tidak harus mengundang dengan acara yang mewah. Dengan kita memberi misalnya dibelikan satu bungkus es oyen misalnya, itu juga sudah bagian dari memberi buka puasa. Walaupun cuma sekedar air, kalau kita mampunya air itu juga sama. Kasih satu gelas air mineral, kasihkan. Ini nanti buat buka puasa, sudah dapat pahala. Itu termasuk kesunahan pada saat berpuasa. Dari sini ada yang mau tanya? Yang berikutnya, kesunahan saat berpuasa adalah mandi junub sebelum subuh. Mandi junub sebelum subuh. Mandi junub ini atau mandi suci, misalnya orang haid ya. Orang haid dia jam 2 malam sudah suci. Bagaimana nanti, apakah boleh mandi pada saat sudah subuh itu? Boleh. Tapi lebih bagusnya adalah mandi sebelum subuh. Biar apa? Biar dia bisa memulai puasanya dalam keadaan suci. Walaupun nanti dia sebelum subuh belum mandi dan dia sudah niat puasa tapi belum mandi, itu kan masih belum dalam keadaan suci. Sah apa enggak puasanya? Sah puasanya. Hanya saja yang sunnah itu mandinya sebelum subuh. Jadi nanti subuh dia sudah bisa memulai puasanya dalam keadaan suci. Kalau masih belum sempat, misalnya orang junub karena berhubungan badan dengan istrinya atau yang lain misalnya, maka ya tetap sah puasanya, tidak batal puasanya. Atau orang misalnya mimpi keluar mani di siang hari pada saat puasa, bagaimana? Puasanya tetap sah. Hanya saja nanti dia tetap wajib mandi. Bagaimana nanti kalau ada air yang masuk? Tidak membatalkan puasa asalkan tidak disengaja. Gitu. Paham ya? Kemudian yang berikutnya termasuk kesunahan puasa adalah al-ightisalu kulla lailatin min layali Ramadan ba'dal maghribi likai yanshata lil qiyam. Disunahkan mandi setiap malam setelah maghrib dan sebelum isya. Jadi termasuk kesunahan puasa itu sunnah mandi setelah maghrib setiap malam. Tujuannya apa? Biar semangat untuk melakukan ibadah. Termasuk ibadah ya sholat tarawih itu, tadarusan dan lain sebagainya. Sunnah itu setiap malam. Mandinya setiap malam dan setelah maghrib, bukan setelah isya. Jadi kalau yang biasa mandi sore misalnya, daripada nanti mandi lagi, ya mending sorenya tidak usah mandi gitu loh. Nanti mandinya setelah sholat maghrib, setelah buka puasa mandi. Nanti itu kan sholat tarawih berangkat itu kan seger itu. Nggak mandi, baru setengah perjalanan sudah. Kadang-kadang ada orang sholat tarawih itu berdiri pas langsung jatuh. Kenapa? Karena ngantuk, setengah sadar dia itu. Itu sunnah. Setiap malam mandi setelah maghrib. Nah, itu sunnah. Jangan malas-malasan. Kadang-kadang orang setelah buka puasa itu sudah pengen nyantai-nyantai, pengen apa? Itu biar ada semangat, biar ada tenaga, biar seger gitu pada saat malam hari, dan biar semangat untuk melakukan ibadah. Dan masih ada kesunahan-kesunahan yang lain yang insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Dari sini ada yang mau tanya? Silakan. Setelah maghribnya berarti setelah makan sudah sholat
Ya bebas ya, mau setelah makan atau setelah sholat, lebih ya bebas. Tapi lebih enaknya kan ini sudah selesai semua tanggungannya, sudah buka puasa, sudah sholat, nanti ya, mandi gitu. Ya. Ya. Misalkan kayak hujan-hujan biasanya ada larut gitu. Gimana itu penyelesaiannya larut? Ya apa? Suci atau najis itu? Tidak apa, suci. Yang penting jangan dimakan. Wallahu a'lam bishawab.